Nah, nyawa ini kuat ya, tetapi jauh lebih kuat ruh. Kalau wudhu itu bagaimana dia bisa membawa kita kepada suatu pencapaian kesehatan. Nah, kesehatan fisik, psikis dan rohani. Orang marah ya. Marah kan mempengaruhi liver atau nyawanya liver, mempengaruhi nyawa liver. Lah nanti nyawa liver ini lama-lama akan mempengaruhi sarafnya di liver. Nanti sarafnya di liver akan mempengaruhi darahnya liver. Nah, darah liver akan mempengaruhi liver. Liver kan daging. Nah, itu akan mempengaruhi lama-lama. Sabar rohani itu gini loh, Kak. Sabar rohani itu hanya bisa diakses pada saat kita berzikir. Bisa pada saat wudhu. Nah, nggak bisa dijelaskan caranya. Maka tergantung di mana kita meletakkan perhatian. Kalau seseorang meletakkan perhatian kepada masalah, maka masalahnya membesar, Kak. Kalau orang lebih banyak meletakkan perhatiannya kepada penyelesaian masalah, maka masalahnya insya Allah diselesaikan Allah. Yang muncul itu rasa syukur, bukan untuk jadi niat, tapi untuk jadi alasan untuk kita menemukan mengapa kita harus bersyukur. Berwudu sebenarnya mudik spiritual. Tetapi mudik paling penting itu sebenarnya kan mudik kepada Allah. Jadi wa ilaihi roji'un itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di sesi ngobati ngaji pengobatan sufi channel YouTube Tasawuf Indonesia. Oke. Kemarin kita udah bahas tentang zikir la ilaha illallah ya. Oh iya. Kemarin kita bahas tentang zikir la ilaha illallah. Nah, untuk hari ini kita kira-kira akan membahas apa? Kita sudah pernah membahas Al-Quran ya juga ya, terapi Quran. Nah, kita akan lebih banyak membicarakan tentang bagaimana potensi ritual agama sebagai sebuah terapi ya. Misalnya sholat, wudhu ya. Wudhu, sholat, zikir itu sebenarnya tanpa kita niatkan untuk kesehatan, tetapi punya konsekuensi terhadap kesehatan ya, konsekuensi positif terhadap kesehatan. Nanti kita akan bahas logikanya sehingga kita itu gini, harapannya itu bukan begini ya. Misalnya saya kan ada kuliah terapi puasa. Itu bukan tujuannya puasa biar sehat, itu enggak. Tujuannya ya niatnya tetap lillahi ta'ala. Kan puasa itu kan harus imanan wahtisaban. Tetapi kita jadi mengerti, kalau kita memahami logikanya, kita jadi mengerti, oh ternyata Allah itu sayang banget sama kita. Padahal untuk keuntungan kita, tapi tidak diperintah gitu loh, Mbak. Jadi dapat menambah ketakwaan. Iya, nambah ketakwaan. Jadi kesadaran betapa cintanya Allah kepada kita gitu. Kan harusnya kan nggak usah diminta. Iya kan, harusnya nggak usah diminta karena untuk kepentingan kita sendiri kan. Tetapi ternyata kok Allah tuh menyuruh gitu. Menyuruh sholat ya, lalu menyuruh wudhu, menyuruh dzikir, menyuruh berpuasa, menyuruh baca Quran. Uang itu untuk kepentingan kita. Nah, tapi seharusnya spiritualitas kita itu harusnya improve. Ya, harus berkembang, jangan karena disuruh. Nah, jadi kita membahas hal-hal kayak gini itu bukan jadi niat, untuk jadi niat enggak, untuk menyadari betapa Allah cintanya kepada kita gitu ya. Jadi saya sampaikan di awal, disclaimer dulu biar nanti teman-teman tidak keliru memahami. Jangan-jangan nanti jadi gini, Kak. Jadi saya sholat itu biar sehat gitu. Enggak, sholat itu kan misalnya nawaitu sholat usolli fardhul asri arba'a raka'atin kan tetap lillahi ta'ala. Harus lillahi ta'ala loh ya. Jangan ujung tujuannya itu jangan sehat, jangan ini. Kalau itu merupakan hikmah boleh. Jadi sekali lagi saya disclaimer, jadi kita membahas kayak gini itu bukan untuk jadi tujuan, tetapi untuk menyadari betapa sayangnya Allah kepada kita, sehingga kita diberi ritual syariat agama yang keuntungannya bukan untuk Allah, tapi keuntungannya untuk kita. Nah, kita nanti akan bahas tentang wudhu, Kak ya, tentang wudhu dan kesehatan. Nah, kita nanti akan bahas itu karena ini kan wudhu itu menjadi syaratnya sholat. Ya, syaratnya sholat adalah kan suci dari hadas ya. Nah, hadas kecil bisa kita sucikan dengan wudhu. Jadi nanti kita akan bahas itu ya.
bagaimana logikanya wudhu itu bisa menyehatkan. Kan. Ya. Sehat secara fisik maupun Iya, ya tentu kalau secara ruhani itu tentu ya. Jadi sangat sangat potensial ya. Kalau wudhu itu bagaimana dia bisa membawa kita kepada suatu pencapaian kesehatan. Nah, kesehatan fisik, psikis dan rohani. Nah, jadi kita wudhu itu kan pakai air. Kalau nggak ada air kan namanya tayamum. Nah, kita maknani dulu filosofinya. Kenapa kok air gitu? Ini kalau ditanya pun sebenarnya kenapa wudhu pakai air ya? Karena diperintah Allah gitu. Tetapi kalau kita tahu filosofinya, kita tadi mengerti betul betapa luar biasanya Allah. Sehingga nanti waktu kita berwudhu, yang muncul itu rasa syukur. Yang muncul itu rasa syukur. Bukan untuk jadi niat, tapi untuk jadi alasan untuk kita menemukan mengapa kita harus bersyukur. Jadi misalnya gini ya, air ya. Kan manusia itu kan mimma indafik. Di kholakol, Allah menciptakan manusia mimma indafik. Dari air, dari air. Nah, jadi air itu sebenarnya asal muasal. Jadi berwudu sebenarnya mudik spiritual. Ya, mudik spiritual. Asal kita air, lalu waktu kita berwudu, ya kita membasuh muka kita ini dengan air untuk menyadarkan diri, karena wajah itu kan simbol dari diri ya. Keakuan kita itu simbolnya wajah, bukan wajah aku, bukan, tapi wajah itu simbolnya aku ya. Nah, ketika kita basuh wajah kita dengan air mengalir, lalu kita menyadari betul bahwa inilah asal muasal. Jadi kembali kepada ya kayak nanti kan beberapa hari ke depan musim mudik nih ya. Beberapa mungkin minggu depan sudah sangat heboh tentang berita mudik ya. Nah, tapi mudik itu bisa kita maknani secara syariat ya, secara materi ya, orang pulang ke rumah, ke kampung halaman. Tetapi mudik paling penting itu sebenarnya kan mudik kepada Allah. Jadi wa ilaihi roji'un itu kan. Dan kepada Allah kita kembali. Itu mudik hakiki. Tetapi kita juga bisa mudik secara hakikat juga, mudik kepada asal muasal, yaitu air. Makanya sering sekali disebutkan ya di dalam Al-Quran misalnya tajri min tahtihal anhar. Jadi di surga itu, bawahnya surga itu mengalir sungai-sungai. Seakan-akan ya. Ketika kita menggunakan air untuk membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, mengusap telinga, lalu membasuh kaki, seakan-akan kita diberitahu Allah, jadilah air yang hidupnya mengalir. Dia tidak seperti udara yang terlalu longgar sehingga dia sangat mudah berbalik arah ya, sangat mudah digoncang oleh tekanan yang berbeda. Juga tidak seperti batu yang membatu yang tidak bisa tidak lentur, tetapi kita harus seperti air. Jadi takdir Allah itu sering disimbolkan dengan aliran sungai. Jadi mengalirlah di dalam aliran sungai itu menuju samudera. Jadi sebenarnya ini kita aspek dulu, kalau nanti waktunya belum cukup, yang fisik kita lanjutkan di minggu depan ya. Tapi kalau sekarang kita akan fokus ke itu, tentang hakikatnya. Nanti hakikat wudhu itu akan membuat membuat kita jadi itu tadi, menyadari tentang kedirian kita, tentang aspek rohani kita. Bahwa kita itu tubuh kita asalnya adalah dari tanah. Ya, tubuh kita asalnya adalah dari tanah, dari air ya. Juga dari tanah. Kita kan min turab ya, kita itu kan diciptakan juga dari debu kan, dari tanah, dari air. Yang benar mana? Dua-duanya. Memang manusia diciptakan dari air dan tanah. Makanya kalau wudhu nggak ada air ya dengan tanah. Ya, untuk menyadari bahwa kita itu asalnya dari tanah dan tubuh ini nanti kembali ke tanah. Ya, nanti tubuh juga akan jadi molekul-molekul dipecah-pecah, nanti jadi H, jadi O. Kalau sudah di tanah kan dipecah-pecah gitu. Nah, sehingga itu aspek airnya. Jadi air ya, aspek air, bagaimana kita memaknai tentang air. Jadi yang pertama adalah bahwa air adalah asal muasal. Asal muasal kita diciptakan dari air. Lalu ketika kita berwudu kita ingat asal muasal. Ya, ini asal saya dari air ini. Nah, efek secara psikologis ya, kita jadi lebih menghormati kehidupan. Menghidupi kehidupan. Jadi kan kehidupan itu semua air sebenarnya, Kak.
Kita ini air. Jadi misalnya ini pohon-pohon itu kan lebih dari 50% air itu. Ya, jadi tubuh kita pun sama. Misalnya tulang yang sepadat ini, tulang ini kan padat ya. Itu aja 40% air loh, Kak. Padahal tulang itu padat banget. Apalagi otot. Otot ini kan lebih dari 60% air. Otak itu lebih dari 70% air. Bahkan darah kita itu 99% air. Artinya sebenarnya air itu ya alam semesta ini sebenarnya. Makanya kan Allah itu menciptakan semesta kan asalnya dari air. Makanya kalau di Al-Qur'an kan ada ayat Allah itu mencurahkan air hujan lalu tumbuhlah tanam-tanaman. Jadi tumbuh-tumbuhan itu asalnya dari air, lalu tumbuhan dimakan oleh mamalia ya. Nanti mamalia dimakan oleh karnivora, tapi nanti asalnya air. Jadi asalnya air. Dan kalau di dalam pengobatan timur kan juga gitu, Kak. Air, nanti ada organ air ya. Kalau di tubuh kita organ air itu ginjal dan kandung kemih. Organ air menghidupi organ kayu. Kan air lalu menghidupi kayu. Kayu itu tumbuhan. Tumbuhan itu kalau di organ kita air itu ginjal, kandung kemih. Kalau kayu ini liver dan empedu. Artinya air di dalam tubuh kita atau ginjal di dalam tubuh kita itu menghidupi liver dan empedu kita. Maka banyak sekali ya kalau di teknik-teknik gini, Kak. Kan kita sering dengar bahwa kalau orang marah berwudu. Ya, itu sangat bagus sekali dan memang betul. Memang betul ya. Nanti akan mengubah jadi energi air dia akan memadamkan api. Liver tadi. Iya, jadi kan gini. Api itu jantung ya. Kalau liver kan kayu. Jadi nanti konsepnya gini. Ginjal atau air itu menghidupkan kayu. Ginjal atau air membatasi jantung, membatasi api. Nah, jadi ketika api itu kan jantung kita sering berkobar. Api kita kan sering sering panas gitu ya, karena di dalam macet, macam-macam ya. Ini ujian di dalam menjalani hidup sehari-hari. Nah, efeknya adalah api naik. Lalu apa? Air. Nah, sehingga ketika orang itu menyentuh energi air, sebenarnya dia sedang meredakan emosi-emosi yang bergejolak di dalam dirinya. Ya, adrenalinnya akan jadi, ya kalau dibahas secara hormonal ya, mungkin nanti ada penelitian sangat bagus, misalnya hubungan antara wudu dengan penurunan hormon kortisol misalnya. Hormon adrenalin ini kan dua hormon stres ya. Hormon kortisol kalau naik, hormon adrenalin kalau naik kan menekan kekebalan tubuh. Jadi orang marah berkepanjangan, stres berkepanjangan kan akan menekan kekebalan tubuh. Nah, ketika dikasih air, nih harapannya dia ini turun nanti nih. Kortisol, adrenalin itu turun. Nah, sudah ada penelitian yang berwudu bisa menangkapkan hormon endorfin. Iya, endorfin. Ya, jadi hormon endorfin itu hormon kebahagiaan. Ya, jadi hormon kebahagiaan dan mengurangi rasa sakit. Makanya sebenarnya wudu kalau kita lakukan dengan penuh penghayatan, dengan khusyuk atau mindful, wudunya itu mindful, betul-betul. Jadi aliran air itu kita rasakan itu, Kak. Ya, nanti ada tekniknya ya. Jadi ada tekniknya. Ketika kita membasuh muka, lalu kita rasakan betul ini. Rasa dari aliran air yang membasuh muka kita. Itu kalau dirasakan betul mindfulness, energinya jadi besar. Karena sifat energi itu semakin diperhatikan dia semakin besar. Maka tergantung di mana kita meletakkan perhatian. Kalau seseorang meletakkan perhatian kepada masalah, maka masalahnya membesar, Kak. Kalau orang lebih banyak meletakkan perhatiannya kepada penyelesaian masalah, maka masalahnya insya Allah diselesaikan Allah. Jadi kalau orang fokusnya kepada kekurangannya, maka kekurangannya membesar. Kalau orang perhatiannya kepada rasa syukur kepada apa yang diberi oleh Allah, maka yang diberi akan membesar. Makanya ya la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur ya lalu ditambah. Nah, itu konsep-konsep semacam itu sebenarnya memang selaras dengan ritual agama ya. Jadi kalau kan ada ya, kalau di dunia spiritualitas kan ada meditasi, kan ada apalagi Kak ya, ada mindfulness, ada macam-macam lah ya. Kalau di dalam mazhab spiritualitas tertentu ya. Tetapi di dalam Islam sebenarnya wudu itu ya meditasi itu.
Iya, jadi wudhu itu sebenarnya kekhusyuan. Kita bisa merasakan kedamaian batin, bahkan tidak menunggu selesai wudhu. Ya saat berwudhu itu. Nah makanya teknik wudhu ketika kita ingin kebermanfaatan wudhu itu meluas, bukan hanya sekedar jadi syaratnya sahnya kita sholat atau mau baca Quran ya. Tetapi kalau kita betul-betul menghayati wudhu itu betul-betul khusyuk, apalagi kalau kami membaca beberapa kitab-kitab tasawuf, misalnya Minhajul Abidin atau kitab-kitab yang lain, di situ kalau membasuh muka doanya demikian, ya Allah bayyid wajhi, ya Allah cerahkan wajahku pada saat nanti suatu saat ada orang yang wajahnya cerah dan ada yang wajahnya tidak cerah. Itu kan doanya begitu kan. Kalau kita berwudhu menjalung wajah. Nah, kalau itu betul-betul dilakukan, maka sebenarnya wudhu memiliki potensi luar biasa bagi pembuka pintu gerbang rohani. Nah, otomatis ketika pintu gerbang rohani terbuka, secara psikologis kita jadi nyaman, Kak. Secara psikologis jadi nyaman karena sebenarnya gini ya, fisik itu kuat, tapi lebih kuat chi atau energi atau nyawa ya. Jadi kan di tubuh kita itu ada, kalau kita belajar ini, kami sudah pernah belajar ya tentang anatomi tasawuf ya. Jadi yang paling substil ruh memadat menjadi chi madat menjadi saraf memadat menjadi darah memadat jadi daging memadat menjadi tulang. Nah dari tulang sampai ke saraf ini fisik ini ada energinya, betul. Jantung, paru-paru, otot ada energinya. Tetapi yang jauh lebih kuat melampaui fisik adalah chi atau nyawa. Nah nyawa ini kuat ya, tetapi jauh lebih kuat ruh. Jadi ruh itu melampaui nyawa, melampaui chi. Jadi kalau orang belajar ilmu pengobatan timur ada jalur-jalur meridian. Jalur-jalur meridian di tubuh ya. Itu chi, jalur chi. Nah, chi sangat dipengaruhi oleh jiwa. Nah, kalau fisik kan fisik ya, tubuh ini fisik. Lalu chi. Nah, chi sangat dipengaruhi oleh emosi, pikiran, perasaan, emosi. Nah, pikiran, perasaan, dan emosi ini sangat langsung mempengaruhi chi. Sehingga kalau orang marah misalnya, langsung chi atau energi livernya kacau. Kalau orang sedih, energi parunya langsung kacau. Kalau orang cemas, energi lambung limpahnya kacau. Kalau orang egois, energi jantung usus kecilnya kacau. Itu memang begitu. Langsung pengaruhnya ke chi. Nanti lama-lama chi mempengaruhi saraf. Jadi ke fisik. Nah, lalu ke fisik gitu Kak. Jadi pertama chi-nya dulu. Misalnya orang marah ya. Marah kan mempengaruhi chi liver atau nyawanya liver, mempengaruhi nyawa liver. Lah nanti nyawa liver ini lama-lama akan mempengaruhi sarafnya di liver. Nanti sarafnya di liver akan mempengaruhi darahnya liver. Nah, darah liver akan mempengaruhi liver kan daging. Nah, itu akan mempengaruhi lama-lama itu. Jadi kalau orang marah satu hari mungkin livernya nggak apa-apa. Cuma matanya merah, cuma gitu-gitu aja secara fisik ya. Tapi kalau itu berlangsung kronis, marahnya kronis, maka ujungnya adalah problem di liver secara fisik. Jadi livernya itu gampang kena hepatitis gitu ya. Jadi gampang kalau ada virus masuk, hepatitis kan virus ya. Kalau ada virus masuk, kekebalan tubuhnya nggak berfungsi. Nah itu bisa dijelaskan kalau di kedokteran namanya psikoneuroimunologi. Nah kalau menjelaskan secara ilmu pengobatan timur tadi kan, marah, lalu ke energi liver, lalu ke saraf liver, lalu ke darah liver, lalu ke daging-dagingnya atau sel-sel livernya itu. Nah itu kalau secara rohani ini melampaui emosi tadi ya. Makanya tadi saya bilang sebenarnya kalau kita ingin memperbaiki emosi, pikiran dan perasaan tidak dengan logika. Dengan logika bisa, tapi ya kalah dan menang terus menerus gitu. Jadi akan selalu dinamis gitu. Kadang kalah, kadang menang. Tapi ketika kita melampauinya menjadi rohani, ya nggak ada kalah menang lagi. Akan damai. Dinamikanya ada tapi damai. Nah, damai. Nah, itulah wudhu. Jadi kalau kita berwudhu, terutama kita menghayati airnya, ya ini kan baru bahas tentang airnya ya. Kalau kita membahas tentang air, maka tadi satu, air adalah asal muasal kita secara fisik ya. Secara fisik memang betul, secara fisik. Yang kedua,
Air adalah ini tadi, kita seakan-akan diperintahkan hiduplah laksana air, mengalirlah di dalam aliran takdir Allah. Mengalir dalam aliran takdir itu makna rohani loh ya, jangan dimaknani psikofisik. Gini ya, kan orang itu sering maknani antara takdir dan ini. Kalau sudah percaya takdir ya nggak usah ngapa-ngapain. Jadi percaya terhadap takdir itu kerjaan ruh ya. Jadi yang percaya itu ruhnya, bukan pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan itu nggak bisa pasrah. Nggak bisa, pikiran dan perasaan itu nggak bisa pasrah. Bisanya dia ngempet. Atau kalau misalnya orang ngaku pasrah, ya sementara. Makanya kalau misalnya orang marah, terus dia sabar, menurut dia ya, ngaku sabar. Terus lagi, lama-lama dia ngomong, kesabaranku habis. Nah, berarti sabar yang kemarin-kemarin itu sabar psikologis, bukan sabar rohani. Itu ngempet. Nah, apakah salah? Enggak salah. Tetapi itu bukan hakikat kesabaran. Untuk sabar rohani sendiri itu seperti apa? Kenapa? Untuk sabar rohani itu... Ya, sabar rohani itu gini loh, Kak. Sabar rohani itu hanya bisa diakses pada saat kita berzikir. Bisa pada saat wudhu. Nah, nggak bisa dijelaskan caranya. Maksudnya gini, kalau ada caranya, ada tahap-tahapnya, itu berarti kan hukum sebab akibat. Masuk ke ranah pikiran. Mati ranah pikiran, berarti itu melatih pikiran. Salah enggak? Bener itu, melatih pikiran bagus. Jangan ditinggal ya. Ya boleh, tetapi kita harus tahu bahwa itu di ranah pikiran. Nah, di ranah rohani enggak. Di ranah rohani itu pada saat seseorang keluar dari bukan keluar ya, melampaui pikiran dan perasaannya. Dan itu terjadi pada saat zikir. Tidak bisa saat membaca buku, kecuali dia membaca bukunya zikir. Jadi membaca buku tapi dia zikir. Tapi kalau dia membaca buku mencari ilmu pengetahuan, maka hasilnya ilmu. Ya, hasilnya ilmu. Ilmu tempatnya di pikiran. Pikiran mempengaruhi perasaan. Nah, tapi kalau nanti ada ilmu baru yang bertentangan, stres lagi. Iya kan? Karena ilmu kan, misalnya gini Kak, ya, perdebatan tentang suatu ilmu kan nggak selesai dari dulu sampai sekarang. Kan ini ada pendapat baru kan selalu begitu kan? Disempurnakan. Ya, disempurnakan terus. Makanya pikiran dan perasaan tidak bisa berpasrah diri. Karena pikiran dan perasaan itu memang tugasnya berpikir untuk mencari tahu, untuk mengcounter suatu tesan atau suatu pendapat. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang disebut kepasrahan yang rohaniyah itu bukan kepasrahan di pikiran. Jadi orang pasrah itu bisa tengok-tengok, bisa diem, dia bisa berikhtiar. Makanya kita bisa melihat para nabi. Misalnya ya, Nabi Sulaiman, itu pasrahnya luar biasa. Kan mesti tawakal kan. Tapi tiap hari kerja. Jadi raja dia, iya kan? Tapi nanti Nabi Yakub, Nabi Ayub ketika gerah, beliau seperti nggak berikhtiar, diem. Jadi kita tidak bisa begini kan, nggak bisa menilai orang. Kalau orang kerja terus berarti nggak tawakal, enggak. Kalau orang diem terus berarti tidak bertawakal, enggak. Diem bisa tawakal, bisa tidak, bisa males. Bergerak atau ini bekerja itu bisa bertawakal, bisa tidak. Karena ketawakalan letaknya bukan di pikiran dan perasaan dan tubuh, bukan. Tubuh, pikiran dan perasaan itu lihat situasinya gitu. Dan biasanya kalau orang bertawakal, maka dia akan tahu, akan gini, tindakannya akan bersumber dari ketawakalan itu. Nanti ketawakalan akan memberitahu dia kamu bertindak atau diem. Jadi geraknya dan diemnya tidak berasal dari emosi, gerak dan diemnya berasal dari rohani. Nah, ini memang akan sangat sulit dijelaskan Kak ya. Dijelaskan secara logika loh ya. Sebenarnya nggak sulit kalau dilakoni. Ya, jadi sebenarnya tidak susah. Menjadi susah itu karena kita itu selalu dituntut untuk logik gitu. Padahal kalau untuk hal-hal rohaniyah itu melampaui logika, bukan bertentangan loh Kak, melampaui. Jadi bedakan antara bertentangan dengan melampaui ya. Melampaui itu dia ada tetapi damai. Ada tetap berpikir, tetap bukan berarti nggak mikir, malah orang kalau tawakal kecerdasannya luar biasa. Maka coba berapa banyak ilmuwan mereka itu dapat ide saat diem, saat wis capek mikir gitu,
sudah mikir rumus, misalnya kayak Newton lah ini. Wah, dia mikir, nah, tiba-tiba dia tidur, pas rileks gitu, capek gitu, lihat mangga jatuh. Nah, kena hukum gravitasi. Mungkin kita juga pernah lah, pada saat rileks justru ide itu muncul. Pada saat tegang nggak muncul. Nah, jadi sebenarnya gitu ya Kak ya. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang spiritualitas wudhu, hubungannya dengan kesehatan lahir batin. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan untuk pembahasan tentang wudhu untuk sisi psiko dan fisiknya. Ya. Terima kasih nih Dok. Ya, sama-sama ya. Oke teman-teman, untuk podcast kali ini kita cukupkan. Untuk minggu depan mungkin kita akan membahas tentang lebih jauh lagi manfaat wudhu dari kesehatan mungkin fisik ataupun psikisnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.